Yang bikin saya tertarik adalah ada rumah tahfidz yang akan dibangun di situ. Jadi kantor yang biasa kami datang untuk membayar itu tutup. Setelah itu tiba-tiba kantor itu berubah jadi warung soto sekarang. Brimob sudah menyatakan tidak ada kerjasama. Ratusan orang jadi korban pengembang perumahan di Cianjur, Jawa Barat. Korban terjebak permainan developer nakal berkedok perumahan milik pasukan elit kepolisian. Uang korban raib hingga ratusan juta rupiah. Sebuah lahan kosong seluas hampir 5 hektar di daerah Pacet, Cianjur kini jadi sorotan. Di lokasi ini akan dibangun sebuah perumahan. PT Arta Syukur Indonesia bertindak sebagai pengembang. Developer itu akan membangun perumahan bernama Bayangkara Village. Logo pasukan elit milik kepolisian ikut terpampang di setiap media informasi perumahan itu. Strategi itu membuahkan hasil. Ratusan konsumen kepincut. Transaksi uang muka pun berhasil dibukukan. Setelah 2 tahun membayar uang muka, wujud rumah yang dijual tak kunjung dibangun. Hingga suatu hari, persoalan pun muncul. Belakangan, konsumen tertipu ulah developer nakal. Perumahan tersebut ternyata fiktif alias tidak pernah ada. Meyakinkan sekali gitu, dan tidak ada yang mencurigakan deh di sana gitu. Nah kebetulan saya dikasih tahu set plan-nya. Dan perumahan itu dibangun khusus untuk orang-orang Bayangkara. Dan dibuka untuk umum itu sekitaran 30% atau kurang lebih 150 unit. Kasus ini bermula pada tahun 2018 lalu. Zainal Aziz, seorang warga Cianjur, mengaku sebagai direktur PT Arta Syukur Indonesia. Untuk memasarkan perumahannya, Zainal Aziz mengajak Utep Badrussalam, seorang warga Cianjur juga. Perannya sebagai marketing perumahan. Kantor pemasaran Bayangkara Village. Salah satu calon konsumen sempat merekam saat bertransaksi dengan Utep Badrussalam, sang marketing. Utep bahkan sempat menawarkan beberapa unit rumah lainnya yang belum terjual. Fotokopi KTP, fotokopi NPWP. Dua-duanya? Mohon, iya slip gaji 3 bulan terakhir. Aslinya tanah di fotokopinya. Saya pecat di rumah. Fotokopinya pilih hampir ke dapur. Akhirnya sih kita 4 unitan deh lah. 4 unit. Ini kami kita misalnya tos di list mah ya kena sih mengunjungan tos gitu. Keseriusannya. Iya SK ada. Disungkeun nama SK awal dan akhir. Mohon. Aku bisa deh nang. Siap. Terakhir paling ujung surat keterangan belum memiliki rumah. Iya. Dari alamat domisili. Cekap sebentar semua. Pengen nama ke abdi ya. Siap. Di kontak-kontaknya pengen nama. Mohon. Mudah-mudahan itu terus aman atur. Amin. Kurang si 2 lancar sadayana Pak. Mohon prosedur atas Sepanjang 2018 hingga 2019, perusahaan Zainal Aziz itu telah menjual lebih dari 200 unit rumah kepada konsumen. Uang calon konsumen yang terkumpul mencapai 1,4 miliar rupiah. Zainal ternyata mencatut nama PT Arta Syukur Indonesia yang bukan miliknya. Lahan untuk perumahan itu pun juga milik orang lain dan tidak pernah dijual. Zainal Aziz dan Utep Badrussalam kabur.
Warga kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Pacet Cianjur. Sudah DP betul Pak, tapi sudah 2 bulan ini, tapi belum juga ada hasilnya gitu. Apa gimananya nggak tahu gitu kita, makanya kita datangin terus polseknya nih untuk kejelasannya gimana gitu ya. Kok udah 2 bulan kita belum P21 gitu, kenapa gitu? Itu pertanyaan yang Kalau berkas ini udah dikirim dari awal ya, biasaan kembalikan. ya. Saya juga nggak tahu kenapa kalau ada kekurangan, kenapa nggak sekaligus? Iya, Gitu ya. benar. Udah dikirim, ada lagi kekurangan, makanya kayak yang sama ngerjain gitu. Berarti di Polresnya berapa hari itu? Bukan Polres, di Polres. Waktu di Polres dari sini tuh berapa hari dia? Sebulan ya? Sebulan, Padahal ya. kan sebulan ya? Jadi madangnya di mana kira-kira gitu? Makanya kami datang ke sini lagi ke Pak Ferdi. Soalnya kemarin juga apa kekurangannya juga belum dijawab. Sampai saat ini nunggu gelar jawabannya seperti itu. Zainal Aziz dan Utep Badrussalam sepertinya memang tidak benar-benar berniat sebagai developer. Suatu hari Zainal Aziz meminjam nama PT Arta Syukur Indonesia dari Haji Syukur, pemilik asli PT tersebut. Zainal bahkan meminjam uang Haji Syukur sebagai modal usaha. Haji Syukur pun mengabulkan 2 permohonan itu. Belakangan perusahaannya justru berurusan dengan polisi. Proyek perumahan bodong alias fiktif terjadi di bawah bendera perusahaannya. Haji Syukur pun ikut diperiksa polisi. Dulu itu pinjam PT Pak, karena dia mau kontrak dengan dari Brimob. Brimob ya, surat kuasa Pak ke Pak Haji. Pak Haji bawa ke Brimob ke sana. Pak Haji kira itu, Pak Haji dipertemukan nggak tahu bahwa tanahnya berapa, luasnya berapa, harganya gitu Pak. Ternyata si pemilik tanah itu ke Pak Haji. Pak Haji pinjam uang katanya untuk DP, kasih sama Pak Haji itu 2 juta pertamanya Pak. 200. Nah terus 100 juta gitu pinjam lagi. Pak Haji bikin laporan juga nggak? Bikin laporan di Polsek Ciranjang. Tapi belum ditindaklanjuti Pak, bahwa PT waktu itu kan Pak Haji dicabut dari Jena. Karena apa? Oh baru 35 orang katanya yang kena. Pak Haji kasih ke desa, ini harus di stop gitu. Ya kasih Pak surat itu. Pihak Kelurahan Ciherang Cianjur mengaku lahan itu tak pernah diajukan untuk sebuah perumahan. Itu tanah itu awalnya kan yang dipunyai oleh, kalau sepengetahuan saya itu Kolonel Muksin Pak. Terus udah meninggal, sekarang kan dikuasai oleh ahli warisnya. Itu ahli warisnya kan ada berapa orang anaknya yang ada di sertifikat itu kalau nggak salah, tapi masih ada nama sertifikat masih Muksin, belum pindah tangan, setahu saya itu sampai saat ini. Ya maksudnya pindah tangan ke mungkin ke pihak Bayangkara atau ke pihak pengembang, ya pihak lain lah. Sepengetahuan pemerintahan desa itu belum, karena sampai saat ini belum ada laporan apa-apa ke pemerintahan desa. Tim juga mencari tahu kasus ini ke Polsek Pacet dan Polres Cianjur. Namun mereka enggan membicarakan kasus ini. Keberhasilan Zainal dan timnya menjual rumah fiktif itu karena pelaku mengaku memiliki kerjasama dengan pihak kepolisian, termasuk dengan salah satu pasukan elit polisi. Belakangan, ternyata Zainal rupanya hanya mencatut nama pihak kepolisian dan pasukan elitnya demi meyakinkan calon pembeli. Polisi membantah ada kaitannya dengan kasus ini. Zainal Aziz dan Utep Badrussalam kini menjadi buronan polisi. Nah ini sudah diekspos kemana-mana, kemudian untuk supaya ada nilai jualnya masyarakat dan Brimob itu mengambil lokasi itu. Nah, namun pada faktanya memang sampai sekarang itu tidak seperti apa yang didugakan oleh para customer, ya. Dan Brimob sendiri sudah menyatakan tidak ada kerjasama yang dilakukan terhadap developer nama perumahannya itu adalah Bayangkara Village. Ada beberapa yang sudah kita jadikan DPO, kita terbitkan DPO, ada 2 orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan oleh Polsek Pacet.
Nah, kemudian Brimob pun juga sedang berusaha untuk mencari informasi ya terkait mencatut nama baiknya juga. Nah, itu kita Polda pun juga sudah membackup Polsek Pacet untuk segera menindaklanjuti.